Timnas Indonesia akan menggelar pemusatan latihan (TC) jelang putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Mereka akan berkumpul di Bali pada 26 Mei mendatang untuk mematangkan tim. Pada bulan Juni nanti, ada 2 laga yang akan dihadapi oleh Indonesia, yakni melawan Cina 5 Juni 2025 dan Jepang 10/6. Laga melawan Cina akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno dan Stadion Suita akan jadi venue pertandingan melawan Jepang. Dari pantauan tim kepelatihan Timnas Indonesia mulai bergerak menuju tanah air. Asisten pelatih Denny Lanzaat mengunggah gambar dalam pesawat dengan emoji globe dan burung Garuda. Unggahan tersebut dilakukan pada Kamis 15 Juni malam dan Denny diprediksi masih dalam perjalanan. Selain itu, ada tangan kanan Patrick Kluivert, yakni Alex Pastoor yang juga memberikan unggahan dengan tema senada. Melalui Instagram pribadinya, dia memberikan foto kabin pesawat dengan emoji bendera merah putih. "Kami datang," tulis Alex Pastoor. Selanjutnya ada Ivar Jenner yang memberikan sinyal bahwa penerbangannya ke Indonesia sudah dimulai. Pemain asal FC Utrecht U21 ini mengunggah gambar keadaan dalam pesawat dengan tambahan emoji pesawat dan bendera Indonesia. Ivar akan segera bergabung bersama TC Bali karena beberapa rekannya sudah hadir. Pemain yang berkarier di Liga 1 juga akan segera merapat karena kompetisi akan segera berakhir. Tepatnya, kompetisi sepak bola kasta tertinggi di Indonesia ini masih menyisakan 2 pertandingan. Diprediksi pemain-pemain ini akan segera merapat ke Bali untuk bergabung ke TC. Sementara itu, sudah ada 4 pemain timnas yang sudah berada di Bali. Mereka adalah Marcelino Ferdinand, Asnawi Mangkualam, dan Ronaldo Kuateh. Ketiganya masuk dalam unggahan Instagram Marcelino pada Jumat lalu. Satu nama yang menjadi sorotan adalah Elkan Bagot yang dikabarkan sudah berada di Bali. Elkan jadi sosok yang cukup ditunggu oleh supporter timnas karena sempat menghilang dalam beberapa panggilan timnas. Absennya Kevin Dix tentu bisa jadi peluang untuk pemain Ipswich Town ini comeback ke skuad Garuda. Selain itu, Patrick Kluivert akan memiliki banyak opsi di sektor pertahanan untuk 2 laga penting di bulan Juni nanti. Meski harapan Cina untuk lolos ke Piala Dunia 2026 teramat kecil karena harus menekuk timnas Indonesia dan Bahrain, tetapi federasinya nekat membuat terobosan yang menuai beragam reaksi. Asosiasi Sepak Bola Cina, CFA, mengumumkan rencananya untuk menjamu 3 tim internasional dalam pertandingan persahabatan pada awal September 2025 selama jeda internasional FIFA. Pengumuman itu muncul menyusul tawaran CFA untuk menjadi tuan rumah, host, putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. CFA berencana untuk secara aktif mengajukan tawaran menjadi tuan rumah tahap turnamen ini. Tujuannya adalah memastikan bahwa tim nasional dapat terus mengejar impian lolos ke Piala Dunia 2026, demikian pernyataan CFA. Keputusan mengajukan diri menjadi host itu jelas-jelas sangat nekat karena timnas Cina belum mengamankan tiket kualifikasi untuk tahap putaran keempat itu. Saat ini Cina berada di posisi ke-6 atau terbawah klasemen grup C dengan 6 poin. Di atasnya ada Bahrain, juga 6 poin tapi unggul selisih gol, lalu Indonesia 9 dan Arab Saudi 10 poin. Australia masih anteng di urutan kedua, zona lolos otomatis ke Piala Dunia 2026 dengan 13 poin. Cina wajib memenangi 2 laga sisanya pada Juni mendatang kontra timnas Indonesia dan Bahrain untuk menjaga asap Piala Dunia mereka tetap hidup. Tim asuhan Branko Ivankovic itu masih bisa finish di urutan ketiga atau keempat yang menjadi zona keputaran keempat kualifikasi. Zona tersebut saat ini masih dihuni Arab Saudi dan Indonesia. Menurut regulasi FIFA, pertandingan putaran keempat yang diikuti 6 tim dalam 2 grup
akan digelar di satu negara atau tempat terpusat dengan format turnamen round robin pada 8 hingga 14 Oktober 2025. Setiap tim saling bertemu satu kali di grup yang berisi 3, dan juaranya lolos ke Piala Dunia 2026. Para pengamat berpendapat, langkah CFA itu berisiko menghabiskan uang berlebihan untuk menjamu tim-tim lain karena biayanya sangat besar. Namun, strategi itu juga dinilai bisa membawa implikasi yang lebih dalam untuk menstabilkan moral tim nasional. Menjelang duel kontra timnas Indonesia di Jakarta, para penggemar Cina terus diliputi kecemasan. Hal itulah yang menjadikan tawaran CFA untuk menjadi tuan rumah putaran keempat kualifikasi Piala Dunia Zona Asia dan penyelenggaraan pertandingan persahabatan sebagai pertaruhan yang diperhitungkan. CFA optimistis, dengan menjadi tuan rumah, Cina akan memanfaatkan keuntungan kandang untuk membangkitkan semangat tim jika mereka lolos, tetapi yang lebih penting adalah menunjukkan kepercayaan pada timnas. Kelompok yang pro dengan keputusan CFA itu berpendapat, mengajukan tawaran menjadi host untuk putaran keempat kualifikasi, walau belum pasti lolos, memiliki tujuan psikologis yang penting. Langkah CFA itu diyakini akan mengirimkan pesan kepada para pemain dan pelatih bahwa badan federasi percaya pada kemampuan mereka untuk berhasil. Khusus mengenai rencana pertandingan persahabatan, para kritikus meminta CFA untuk membatalkannya jika timnas Cina gagal lolos ke putaran keempat. Namun, CFA mengingatkan bahwa usulan itu memiliki dua tujuan, yakni, yang pertama, memberikan kesempatan bermain bagi para pemain muda di ajang penting internasional, terlepas dari hasil putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Bakat muda seperti penyerang berusia 18 tahun Wang Yudong, yang tampil impresif di Liga Super Cina dengan menempati posisi teratas daftar pencetak gol, akan memperoleh keuntungan dari menghadapi lawan dari luar negeri. Sedangkan tujuan kedua, pertandingan persahabatan ini juga memenuhi kebutuhan yang mendesak. Dalam beberapa tahun terakhir, Cina jarang menjadi tuan rumah pertandingan internasional bergengsi. Tidak ada klub papan atas atau timnas yang mengunjungi Cina daratan, meskipun permintaan penggemar sangat besar pada tahun 2024. Pertandingan persahabatan hanya terbatas pada tim Asia yang peringkatnya lebih rendah. Minimnya lawan yang berkualitas itu telah menghambat pertumbuhan pemain domestik, seperti terlihat dari ketidaksiapan timnas Cina dalam pertandingan pembukaan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan kekalahan telak 0-7 dari Jepang pada September 2024. Dengan mengundang tim yang lebih kuat untuk bermain dalam pertandingan persahabatan, Cina dapat meniru intensitas kualifikasi Piala Dunia dan menjembatani kesenjangan antara standar domestik dan internasional.